Jemaah hadirin sekalian, kita sambut dengan Tala'al Badru Alaina. Tala'al Badru Alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da.
صلوا على نبي محمد صلوا على نبي محمد صلى الله عليه. Allahumma salli wa sallim wa barik. Hadirin jemaah sekalian, alhamdulillah Sal Mukarram, Al-Muhtaram, Al-Fadil, Al-Alim, Al-Habib Alwi Yosida Segaf sudah nampak hadir di tengah-tengah kita. Untuk selanjutnya kepada beliau kami persilahkan karena mungkin acara sudah memasuki acara inti. Kepada pengersa Al-Habib, tafadhal fa'adaihi syukura. Allah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kurang rame. Tenang dulu, tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadayana kumaha damang. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Salla alaika Allahu bari'uka alladhi bika ya musyaffa'u wa hassana wa habana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadika al-jari wajma'ni bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi nur amma ba'd. Alhamdulillah al-mukarram yang kita hormati, para ulama, para masyayikh, guru-guru kita, para kiai, para habaib, para asatid, ulama setempat, lalu juga tokoh publik, tokoh masyarakat, wabil khusus juga daripada keluarga panitia acara yang mulia ini, daripada keluarga, assalamualaikum, keluarga Haji Warta Supriyatna atau dipanggil dengan Abah Ajang. Kita doain mudah-mudahan keluarganya diberikan sehat walafiat. Mudah-mudahan keluarganya diberikan keberkahan oleh Allah. Mudah-mudahan yang hadir dalam acara ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita pada hari ini. Saya yakin yang hadir pada acara ini beda-beda tempatnya. Yang hadir ada yang dari jauh, ada juga yang dari dekat. Tapi senantiasa tiada lain hati kita sangatlah dekat, insya Allah ya. Insya Allah kita semua saudara muslim yang tiada lain kita berkumpul dalam acara seperti ini. Mudah-mudahan menambah rasa silaturahmi kita satu dengan yang lain. Dan mudah-mudahan menambah daripada ukhuwah al-islamiyah kita semua insya Allah. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Nabi Muhammad beserta keluarga beliau, sahabat beliau, dan juga kepada pengikutnya beliau. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk daripada sebaik-baiknya pengikut beliau. Dan mudah-mudahan kita nanti dikumpulkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal. Masih semangat? Masya Allah, ini banyak bocil-bocil kematian kayaknya nih ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Sebelum saya mulai, biar semangat, biar nambah manfaat lagi, kita baca sholawat bareng-bareng. Mudah-mudahan apa yang kita punya hajat dikabulkan oleh Allah. Dan pulang dari tempat ini tiada lain dapat ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin
وعلى آل سيدنا محمد يا رسول الله يا نبي sama-sama يا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله ayo sama-sama sama-sama Nam Ishfa angkat tangannya Ishfa ya Rasulullah laka syafa'at ya Rasulullah ya رسول الله يا نبي يا نبي لك شفاعة وهذا المطلب يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان Allahumma salli ala sayyidina sama-sama wa afiyatil abdani wa shifa ونور الأبصار
salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Masih semangat? Masih semangat? Sallu ala Nabi Muhammad. Masya Allah, alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita semua berkumpul tiada lain di dalam rangka sebuah haul, yang dimana rangkaian haul tiada lain banyak manfaatnya. Dan Masya Allah, ini almarhum ya, almarhum Kiai Haji Warta Supriyatna atau Abah Ajang. Saya panggil beliau almarhum Abah Ajang biar lebih dekat rasanya sama beliau. Almarhum Abah Ajang ini Masya Allah, pasti beliau adalah orang yang alim. Kenapa saya bisa katakan orang alim? Ini Masya Allah semuanya hadir dalam acara ini untuk mendoakan beliau. Maka ada pepatah mengatakan bahwasanya hidupmu yang baik, maka matimu juga akan yang baik. Dan diantara masing-masing yang kita hadir dalam acara ini pengen yang namanya hidup dalam kebaikan, meninggal pun dalam kebaikan. Dan Masya Allah luar biasa, pintu Allah Subhanahu wa ta'ala rahmatnya sangat besar. Ada apa ini? Sahaya tak? Tenang dulu ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Di antara kita pengen hidup kita baik, kita pengen yang namanya kehidupan kita baik, meninggal dalam keadaan yang baik. Tapi sangat jarang orang yang meninggal dalam keadaan yang baik. Maka dahulu ada satu kisah sahabat Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini akan menjadi pelajaran bagi kita, khususnya bagi anak-anak muda. Karena yang saya pengen tekankan anak-anak muda, anak-anak yang masih umur di bawah saya ataupun juga seumuran dengan saya. Artinya apa? Di dahulu ada satu kisah sahabat Nabi SAW. Pada dahulu kala Nabi besar Nabi Muhammad SAW pernah punya sahabat, dan sahabat ini lagi pengen dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya lagi sakaratul maut. Maka pada saat itu ada sahabat lain yang menghampiri sahabat yang sedang diangkat dan pengen dicabut nyawanya oleh Allah. Sahabat ini berlomba-lomba pengen mentalkinkan ini orang yang lagi pengen dicabut nyawanya oleh Allah. Artinya pengen ngucapin la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, pengen dituntun. Tapi luar biasa, pada saat itu dilihat dituntun orang ini, dituntun sahabat Nabi ini untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, gak bisa-bisa, kayak orang tersendak-sendak, kayak orang batuk-batuk. Diulangin lagi, dituntun la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, gak bisa-bisa. Sampai akhirnya sahabat ini datangin kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kita ini punya sahabat di sana lagi pengen dicabut nyawanya oleh Allah, hendak sakaratul maut. Ketika kami ingin tuntun, kami ingin talkinkan ia dengan mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, anehnya nggak bisa-bisa. Maka Rasulullah SAW langsung bertanya kepada sahabat itu, di mana ibunya? Bagaimana dia? Tanyakan kepada ibunya semasa hidup anak ini bagaimana kehidupannya. Datang ini sahabat dan disuruh oleh Rasulullah SAW, dikatakan diceritain ini orang yang lagi pengen sakaratul maut, dan juga suruh ibu ini jumpa Rasulullah, atau kalau nggak bisa Rasulullah nyamperin. Akhirnya ini ibu pengen jumpa sama Rasulullah, ketemu sama Rasulullah, ngadu sama Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ini anak saya ini orang soleh, kalau sholat tepat waktu, datang ke masjid luar biasa, setiap hari sholat fardu di dalam masjid, amalan-amalannya udah seperti orang-orang soleh. Tapi Rasulullah menanya, lalu apa yang kurang darinya? Ya Rasulullah, bahwasanya ketika dia sudah menikah dengan istrinya, dia melupakan aku sebagai ibundanya. Dia lebih sibuk dengan istrinya dan melupakan ibundanya, sehingga aku sama sekali tidak dianggap olehnya. A'udzubillah min dzalik. Akhirnya ini Rasulullah SAW pengen beri pelajaran
Rasulullah itu orang yang paling pintar, orang yang cerdas. Beliau kalau ngasih solusi, itu yang akan menjadi sebuah solusinya. Itu yang akan menyelesaikan masalah. Maka pada saat itu Rasulullah mengatakan, ayo kita bawa kayu bakar, kita bakar anaknya ibu ini. Kaget ibunya. Ya Rasulullah, kenapa yang mau dibakar? Apa salahnya? Kata Rasulullah SAW, percuma dia menjadi orang yang soleh tapi semasa hidupnya durhaka dengan ibundanya. Kita bakar dia. Ini ibunya nangis. Ya jangan ya Rasulullah. Aku sekarang gak ridho sama dia, tapi sekarang aku ridho sama dia. Aku sekarang udah menganggap dia sebagai anakku kembali. Maka benar, disamperin sama sahabat, ditalkinkan oleh sahabat yang tadinya gak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka pada saat itu bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah berkat dimaafkan oleh ibundanya. Masya Allah. Makanya ketika kita hidup, itu yang akan menjadi sebuah patokan kita. Gimana caranya kita nanti meninggal dunia dalam keadaan yang baik. Orang-orang soleh, mereka meninggal dunia dalam keadaan yang baik. Terkadang mereka meninggal dalam sholatnya. Terkadang mereka meninggal dalam keadaan mengingat Allah. Terkadang mereka meninggal juga di dalam kebaikan-kebaikan. Makanya minimal kalau kita yang gak bisa jadi orang soleh, gak bisa ngikutin amalan-amalan mereka seperti waliyum min auliaillah, orang-orang yang dekat sama Allah, minimal hidup kita punya manfaat kepada orang lain. Sebagaimana dikatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu orang yang paling bermanfaat bagi orang sekitarnya. Sama seperti almarhum guru kita Kiai Haji Abah Ajang. Saya dengar beliau ini semasa hidupnya adalah guru ngaji, betul? Ya, beliau ini Masya Allah guru ngaji. Udah berapa banyak orang yang mendapatkan ilmu dari beliau. Berapa banyak manfaat yang kita ambil dari beliau. Semasa hidupnya beliau keluarkan segalanya untuk hal-hal yang bermanfaat. Untuk umat Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jangan salah, kebaikan beliau bukan cuma kepada diri beliau, tapi kepada anak dan cucu beliau dapat kebaikan beliau. Bayangin, ini beliau guru ngaji. Guru ngaji ini salah satu orang yang dimuliakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam suatu hadis Nabi mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baiknya di antara kalian ialah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ini beliau orang yang mengajarkan Al-Quran. Maka apa yang disampaikan oleh Rasulullah, khairukum, sebaik-baiknya di antara kalian, sebaik-baiknya manusia di antara kalian, man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Ini yang mengucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan sebaik-baiknya orang, sebaik-baiknya manusia, orang yang mengajarkan Al-Quran. Berapa banyak manfaat yang beliau keluarkan. Maka pada hari ini luar biasa. Hari ini adalah haulnya beliau, di mana diadakan suatu haul, tiada lain kita hadir dalam acara ini mengenang daripada kebaikan-kebaikan beliau. Kita lihat semasa hidup beliau itu beliau bagaimana. Kebaikan-kebaikan beliau yang kita tahu sebagai guru ngaji, ikuti beliau. Minimal kita jalankan ilmunya beliau. Kita al-fatihahkan beliau. Dan ketika ada haul seperti ini juga diadakan, dikumpulkan semua orang untuk mendoakan beliau. Karena mayit itu, orang yang sudah meninggal itu, mereka itu dikatakan oleh sebagian ulama bagaikan seseorang yang tenggelam di dalam laut. Artinya mereka itu menunggu daripada doa-doa anak cucunya. Mereka menunggu daripada doa-doa orang yang ada yang masih hidup. Makanya Masya Allah, ini luar biasa. Anak cucu beliau mengadakan haul yang tiada lain, haul ini adalah mengingatkan kepada kita tentang kebaikan-kebaikan. Yang kedua, adanya haul mengingatkan kita untuk mengingat yang namanya kemati. Kalau bahasa Sundanya kematian apa? Apa? Maus apa? Oh, baik. Saya nanti mau tinggal di Subang aja biar bisa bahasa Sunda ya. Saya nih main film bahasa Sunda mulu tapi kagak paham-paham bahasa Sunda, ya Allah. Insya Allah kita belajar bahasa Sunda ya Bu ya. Alhamdulillah. Lanjut.
Lanjut, sallu ala Nabi Muhammad. Yang kedua, kita lebih ingat yang namanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Apapun itu. Mau manusia kuat, mau manusia lemah, mau yang tua, mau yang muda, semuanya akan merasakan kematian. Saya akan merasakan kematian. Yang di atas panggung ini akan merasakan kematian. Antum semua akan merasakan kematian. Maka di antara itu yang perlu kita siapkan tiada lain adalah amal kebaikan kita. Udah berapa banyak sih amal kebaikan kita di dunia? Apakah kita selama ini lebih sibuk sama dunia dibandingkan perkara akhirat? Apakah selama ini kita lebih ngejar dunia, bukan dunia yang ngejar kita? Nah, ini yang harus dipertanyakan. Kita yang ngejar dunia. Maka kata Nabi SAW, hubbud dunya ra'su min kulli khati'at. Cinta sama dunia pangkal dari seluruh yang namanya kesalahan. Maka udah jelas ketika orang yang meninggal dunia, dia gak bawa apa-apa, gak bawa yang namanya harta, gak bawa yang namanya jabatannya, gak bawa yang namanya kehormatannya. Semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau dia yang hebatnya luar biasa di dunia, bahwasanya ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Di antara kalian yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ialah orang yang paling bertakwa, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan salah, kita jangan sampai kita menjalankan perintah Allah cuma secara zahir aja. Memang betul, perkara kita mengikuti menjalankan perintah Allah seperti sholat, zakat, dan juga saum, berpuasa dan juga ibadah-ibadah yang lain, betul itu bentuk takwa. Tapi perhatikan dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali, beliau katakan takwa itu terbagi menjadi dua. Yang pertama takwa zahir, yang terlihat ketika kamu beribadah, kamu sholat, itu takwa zahir, takwa yang terlihat. Tapi juga ada takwa yang namanya takwa batin. Hati kita. Apakah selama ini hati kita nyambung sama sholat kita? Kadang sholat kita udah luar biasa hebat, tapi masih pikiran kita nggak khusyuk. Pikirannya kemana-mana. Lagi mikirin apa? Mikirin sinetron. Ya, jangan. Ya, Kian Santang jangan. Ya. Pikirin ada ini segala macam di sana, jangan. Khusyuk, fokus. Gak bisa, ya Allah sedih amat ya. Saya diketawain mulu kan jadi males saya ya. Ya, sallu ala Nabi Muhammad. Agar kita khusyuk salat kita, artinya zahir wal batin itu bersenandungan, artinya saling menyambung satu dengan yang lain. Jangan ibadah kita bagus tapi batin kita rusak, kotor, masih suka ghibahin orang, masih suka mengingat yang namanya kejelekan orang, masih ada yang namanya suka mengadu domba satu dengan yang lain. Jangan sampai. Kita semua adalah umat Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka umat Nabi Muhammad SAW adalah salah satu umat yang harus benar-benar bersyukur kepada Allah. Kenapa harus dikatakan seperti itu? Karena Nabi SAW adalah manusia yang mulia dan juga umatnya dijadikan oleh Allah Ta'ala diberikan nilai-nilai khusus. Kita pengen perhatikan, kita lihat dari zamannya Nabi Nuh. Nabi Nuh ini Masya Allah, umurnya beliau itu nyentuh 900 tahun lebih. Ada juga sebagian ulama mengatakan 1000 tahun lebih. Berbeda pendapat antara ulama. Yang pada intinya umur beliau panjang. Tapi kita lihat orang yang ngikut beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dikarenakan Nabi Nuh itu tidak banyak. Orang yang beriman kepada Allah jadi umatnya Nabi Nuh alaihi salam gak banyak. Istrinya, anaknya gak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari zaman ke zaman sampai sekarang, ini kita semua berkumpul umat Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak berkurang, justru bertambah. Sampai nanti dikatakan, ini di akhir zaman dikatakan nanti, ya nanti ketika nanti banyak sekali orang-orang yang masuk ke dalam Islam. Dan ketika itu mereka yang tadinya muslim justru nggak beriman kepada Allah. Nah ini hati-hati. Fitnah akhir zaman udah dekat. Bahkan sekarang kita udah ngerasain fitnah akhir zaman. Dari sekarang kadang itu banyak konten-konten yang ngebuat diri kita akhirnya iman kita turun. Yang sampai-sampai kadang-kadang kita ngerasa kita ini gak percaya lagi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak tentang teori ini segala macam itu ada. Maka inilah ujian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga yang ketiga, tiada lain adanya haul ini mengingatkan kita bahwasanya orang-orang soleh mereka menurunkan darahnya kepada kita bukan cuma kebanggaan, bukan cuma yang namanya kebesaran dan kemuliaan mereka yang diturunkan kepada kita, melainkan ujian mereka juga diturunkan kepada kita semua. Kita punya orang tua yang soleh, kita punya guru-guru, kita punya sanad antara guru ke atas. Keberkahannya bukan mereka kepada kita itu doang. Keberkahan benar dapat, tapi ujiannya juga dapat. Rintangannya kita bakal ngerasain. Itu yang akan menjadi warisan kita, warisan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Masya Allah, luar biasa acara haul ini. Tiada lain kita mendoakan daripada guru kita Kiai Haji Ujang, Abah Ajang, yang di masa hidupnya penuh dengan manfaat. Kita tuh ngiri dengan orang-orang soleh, pengen seperti mereka, seperti beliau sebagai guru ngaji, memberikan manfaat kepada semuanya. Itu dikatakan oleh Nabi SAW orang yang mulia. Lalu bagaimana dengan kita? Kita ini terkadang dikatakan cinta sama Allah dan Rasulnya, tetapi kita berdusta menggunakan lisan kita. Artinya apa? Begitu banyak umat Nabi Muhammad SAW di zaman ini ketika mengatakan ia cinta kepada Allah dan Rasulnya, tapi dia sama sekali gak mengingat siapa yang telah memberikan nikmat kepadanya. Udah banyak. Jangan jauh-jauh, tentang kisah Nabi Muhammad aja. Kita ini udah umat Nabi Muhammad, ngaku sebagai orang yang cinta sama Nabi Muhammad. Tapi apa? Ketika kita punya anak, kita gak pernah ngajarin anak kita tentang kisah Nabi Muhammad. Betapa banyak anak remaja di zaman sekarang, tanya aja kepada dia, contohkan dan juga bacakan atau ceritakan aja satu kisah tentang akhlak Nabi Muhammad atau tentang kisah Nabi Muhammad. Bukannya faham, bukannya ngerti, dia kagak ngerti. Dia nggak bisa ceritain tentang kisah Nabi SAW. Nggak ada yang membekas di dalam hatinya tentang Nabi Muhammad. Maka kemana umat Nabi SAW pada zaman ini? Bukankah kita melihat fenomena orang-orang non-muslim dari sekarang, mereka itu pengen penasaran dengan agama Islam. Mereka itu lagi pengen melihat, oh ini seperti ini Islam. Jangan sampai kita yang udah Islam justru kita kebalikannya. Kita ngelupain kekasih kita Nabi Muhammad. Kita ngelupain Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan pencipta alam. Terkadang kita lupa dengan apa yang kita punya di dunia ini, kita tidak katakan dengan mengucap Alhamdulillah. Kita bangga dengan atas pencapaian kita yang tiada lain, pencapaian itu karena Allah, tapi kita malah sombong karena diri kita. Ini udah mulai lupa. Padahal orang-orang di zaman dahulu salafun saleh mengajarkan kepada kita tentang arti yang namanya dekat sama Allah. Itu tiada lain mujahadah yang tinggi, yang artinya mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada lain apa yang mereka hidup di dunia ini, mereka katakan hidupku untuk mengabdi kepada Allah. Maka benar ayat Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya setiap orang yang diciptakan, manusia ataupun jin yang ada di dunia ini diciptakan kecuali untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita contoh ulama-ulama kita. Ada satu ulama yang mudah-mudahan ini jadi inspirasi untuk kita, inspiratif untuk kita. Ini beliau masyhur, ulama besar, Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, yang sering kita baca kitab Ratib Haddad.
Ratib Al-Haddad kalau kita di masjid, di musola kita sering baca Ratib Al-Haddad atau juga ada wirid-wiridnya beliau. Ini beliau dari masa kecil, dari lahir sampai umur beliau itu masih kira-kira umur 5 tahun seterusnya. Itu beliau sama sekali nggak ngerasakan sama yang seperti anak-anak lain rasakan. Ketika lahir, ketika beliau masih kecil, beliau diberi satu penyakit yang namanya penyakit seperti cacar hingga sampai beliau akhirnya buta. Ini beliau masih kecil dikasih buta sama Allah Subhanahu wa taala, dikasih ujian, rintangan, dikasih buta. Tapi lihat perjuangannya beliau. Beliau belajar kepada guru-gurunya yang ada di Makkah. Beliau belajar kepada guru-gurunya yang ada di Tarim, Hadramaut. Beliau juga belajar di kota-kota lain yang tiada lain apa. Sampai sekarang kita semua baca karangannya beliau. Beliau mengatakan ketika aku lahir, aku sudah tahu bahwasanya kehidupanku untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun akan kuserahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka Masya Allah, itu kitab-kitab beliau buta. Tapi bisa nulis kitab, bayangin Allah kasih yang namanya kemuliaan. Allah kasih yang namanya kelebihan. Mungkin matanya gak bisa melihat, tapi batinnya dikasih lebih kuat daripada manusia yang biasa. Beliau itu ngarang kitab banyak, Risalatul Mu'awwanah, Nasaihud Diniyah, lalu juga kitab-kitab yang lain yang tiada lain menjadi acuan oleh ulama-ulama kita juga yang ada di Nusantara ini. Kita lihat salafun saleh, perjuangan mereka, ibadah mereka, semangat mereka yang tiada lain. Di zaman ini sebaik-baiknya semangat kita adalah ketika kita melihat ulama kita. Contoh mereka, jadikan mereka adalah idolanya kita. Jangan sampai kita idolakan idola kita yang buruk sehingga akan mengajak kita kepada hal yang buruk. Ketika kita punya idola pemaksiat yang sering mengajarkan kita kepada maksiat, maka kita akan mengikuti idola kita itu, yaitu mengikuti maksiat. Tapi ikutilah ulama, jadikanlah mereka idola kita, maka kita akan mengikuti daripada yang namanya kesolehan mereka dan juga kealiman mereka. Amin, amin ya Rabbal. Udah cukup ya? Cukup? Cukup. Jangan belon. Ya Alhamdulillah, lanjut sedikit. Lanjut, masih semangat? Baik, sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, maka luar biasa adanya haul ini, tiada lain diceritakan tentang managib orang-orang tua kita. Maka ketika kita mengingat orang soleh, ada satu managib. Di dalam ulama mengatakan di dalam managibnya Syekh Saman, Zikrul Aulia Tanzilur Rahmah, mengingat para wali. Ay ma'nahu minas salihin, artinya orang-orang soleh. Tanzilur rahmah, turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini berkata ulama di dalam managibnya Syekh Saman. Maka ketika kita mengingat guru kita Abah Ujang, Abah Ajang almarhum, maka tanzilur rahmah, turun keberkahan, turun rahmat kepada kita semua. Dan kebaikan beliau ini bukan cuma dapat di rumahnya doang, tapi kampung ini juga dapat kebaikannya beliau. Ketika ada seorang hafidh, saya punya guru mengatakan, ketika dalam satu kampung ada seorang yang belajar Al-Quran, ada seorang hafidh Al-Quran, ataupun juga orang yang sedang berusaha menghafal Al-Quran, maka disitulah Allah turunkan keberkahan di kampung itu dan juga di sekeliling daripada orang tersebut. Artinya tetangganya juga dapat keberkahan. Masya Allah. Ini Abah Ajang kita doain mudah-mudahan magamnya dijadikan daripada raudhah min riyadil jannah, taman surganya Allah Subhanahu wa taala, dan dikumpulkan dengan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih semangat? Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi Asyani wa daraji ya Rasulullah. Angkat tangannya. Ya Rafi Asyani Rabbi fanafa'ana bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim ya Rasulullah. Wa amitna fi tariqatihim
ومعافاة من الفتن يا رسول الله. نحن جيران بذا الحرم حرم الإحسان والحسن يا رسول الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هاول من الأهواء لمقتهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم wabarik alaih. Saya tak panjang lebar, mudah-mudahan manfaat kepada semua. Yang pada intinya kita hadir dalam acara hall ini agar mengingat orang-orang soleh, dan juga hadir dalam acara ini agar kita makin ingat-ingat yang namanya kematian. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kumpulkan kita di surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, berkumpul dengan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga mudah-mudahan kita berdoa sama-sama, angkat tangan kita, bahwasanya kita dikumpulkan pada hari ini. Semoga pulang dari tempat ini Allah jadikan kita menjadi orang-orang yang penuh dengan kemuliaan. Dan mudah-mudahan Allah turunkan rahmatnya kepada kita semua. Allah Ta'ala turunkan rahmatnya kepada keluarga kita. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami menjadi keluarga yang penuh dengan keberkahan. Berkah keluarga kami, dan juga berkahilah daripada saudara kami. Berkahilah diri kami, berkahilah anak-anak kami. Jadikanlah anak-anak kami menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan juga jadikanlah diri kami menjadi hamba yang makin taat kepadamu ya Allah. Berikanlah kepada teman-teman kami, kepada diri kami, kepada saudara kami sehat walafiat. Dan juga kepada keluarga kami diberikan sehat walafiat, agar kami senantiasa beribadah kepadamu ya Allah. Dan juga kita doakan untuk guru kita almarhum Kiai Hajawarta Supriyatna. Semoga Allah jadikan makamnya raudhah min riyadil jannah, diterangkan makamnya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, diampuni segala dosanya. Dan juga mudah-mudahan anak cucu-cucu beliau senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mengikuti daripada jejak abah-abahnya. Dan juga senantiasa penuh dengan kebaikan, senantiasa keluarganya penuh dengan keberkahan. Dan juga pada diri kita semua yang hadir dalam acara ini, semoga perkumpulan seperti ini juga akan dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, surganya Firdaus Allah Ta'ala. Dan juga mudah-mudahan berkumpul dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bertemu dengan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan ya Allah jadikanlah kami menjadi hamba yang penuh dengan kesempatan, agar kami bisa bertemu dan juga memandang wajah indah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
berkumpul dengan orang-orang saleh, berkumpul dengan guru-guru kami, berkumpul dengan orang-orang tua kami, berkumpul dengan orang-orang yang dekat dan mulia di hadapan-Mu ya Allah. Dan juga jadikanlah kami yang hadir dalam acara ini, apabila ada yang sedang sakit, maka angkatlah penyakitnya ya Allah. Angkatlah penyakitnya ya Allah. Angkatlah penyakitnya ya Allah. Berikanlah kepada kami sehat wal afiat, dan juga berikanlah kepada kami kekuatan agar kami senantiasa dekat dengan-Mu ya Allah. Dan juga ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa kami yang disengaja maupun tidak sengaja. Terkadang kami bermaksiat kepada-Mu ya Allah, maka ampunilah daripada segala apa yang kami lakukan ya Allah, di dunia maupun di akhirat. Dan di akhirat kami dikumpulkan dengan orang-orang yang dekat dengan-Mu ya Allah. Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami, wa'atina ma qad sa'alna min atayakal jisami. Rabbi fanfa'na bi barakatihim, wahdina al-husna bi hurmatihim, wa amitna fi tariqatihim, wa mu'afatin minal fitani. Dan juga matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Mati dalam keadaan husnul khatimah. Mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan juga bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dipertemukan kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika bil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah biha, 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 ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, 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 ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah bihusnil khatimah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tak panjang lebar, doain saya mudah-mudahan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita dikumpulkan kembali. Maafkan jikalau ada salah kata. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya insyaallah. Saya boleh pantun enggak? Nah, burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Ya. Burung dara, burung merpati, burung betet, burung beo. Itulah nama-nama burung. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Hadirin sekalian.